akan hadirkan untuk Anda informasi dari Sumba Timur. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama rekan reporter Yunia Boling. Selamat siang. Selamat siang pendengar RRI dimanapun berada. Saya Yunia Boling dari Wengapu, Sumba Timur, melaporkan langsung dari kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur. Dan saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, Bapak Niko Pandaranga. Bapak, yang perlu saya tanya adalah ketersediaan pupuk, air, sarana prasarana, dan rencana progres pembangunan infrastruktur penunjang seperti bendungan dan irigasi di tahun 2025. Ya, terima kasih Ibu Yulia dari RRI Kupang. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang yang saya hormati. Persiapan kami dari segi sarana prasarana pertanian cukup baik. Dari sarana pupuk, ketersediaan pupuk juga cukup untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur. Yaitu kami memiliki 2 pengecer yang ada di Sumba Timur untuk melayani 22 kecamatan yang terdaftar dalam ERDKK. Dan persiapan kami juga dari segi sarana prasarana yang lain seperti bendungan, kerjasama dengan BWS dari Kementerian PU dan juga Dinas PU, yang mana pada tahun ini kami mendapatkan alokasi juga optimasi lahan kurang lebih 3.145 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan yang merupakan sentra-sentra produksi pertanian, khususnya sawah. Ya. Saya pikir itu. Ada lagi? Ya. Demikian mungkin. Halo, Bapak Kepala Dinas. Ya. Bapak, ini mohon maaf Bapak, boleh kami bertanya sedikit soal, biasanya kan kalau di musim tanam begitu biasanya itu soal pupuk, soal benih, itu biasa selalu jadi trending topik permasalahan Bapak. Nah, ini bagaimana dari Dinas Pertanian di Kabupaten Sumba Timur bisa mengatasi hal ini supaya tidak lagi menjadi masalah begitu untuk musim tanam ini atau waktu yang akan dilaksanakan? Ya, baik. Permasalahan pupuk memang secara umum, stok pupuk yang disediakan oleh pemerintah, pupuk bersubsidi, itu cukup. Cuman memang ada melonjaknya tahun ini, khusus tahun ini, karena curah hujannya bagus, perluasan areal juga lumayan signifikan. Jadi kebutuhan pupuk juga meningkat. Nah, pertama ini secara psikologis, ketika mereka kayak panik gitu, takut tidak mendapatkan pupuk, mereka makanya ketika musim tanamnya serentak, makanya orang-orang petani itu membeludak ke pengecer. Jadi seolah-olah bahwa pupuk itu langka, sebenarnya tidak. Artinya sebenarnya ini hanya ketidaksabaran saja dari petani, karena ini kan sekarang pakai aplikasi kita, Ibu. Pengecer pakai aplikasi untuk mendapatkan pupuk yang terdaftar dalam ERDKK. Nah, stok pupuk juga aman. Sebenarnya sudah tersedia. Cuma karena kendala aplikasi kami, karena kadang-kadang jaringan yang menghambat ketika petani sudah datang menebus pupuknya, jaringan error dan lain sebagainya seperti itu. Terus untuk benih, memang permasalahan bukan hanya di Sumba Timur, tapi permasalahan umum yang kita hadapi di Indonesia maupun Indonesia. Benar. Karena sekarang kita kan ditargetkan untuk swasembada pangan. Contohnya Sumba Timur untuk padi 23.000 hektar yang tahun 2025 ini yang harus kita kerjakan. Nah, tentunya di sini permasalahan juga yang kita hadapi adalah ketersediaan benih. Maka langkah-langkah yang kita tempuh, pertama, kita memberikan kesempatan kepada petani-petani untuk sebagai penangkar benih padi. Ya, itu benih padi in situ
sudah ada beberapa lokasi yang sudah melaksanakan penangkaran benih padi. Nah, ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan benih padi di Kabupaten Sumba Timur. Nah, yang kedua, kami melaksanakan CPCL, kami mengusulkan ke Dinas Provinsi Pertanian Provinsi NTT dan juga ke Kementan untuk mendapatkan bantuan-bantuan benih yang dimaksud seperti itu. Oke, Bapak, ini tadi sempat diinformasikan perluasan lahan ya Bapak ya. Perluasan lahan. Ya, walaupun mungkin sudah ada beberapa sumber air yang dimanfaatkan semaksimal mungkin, tapi karena kan di waktu tanam yang akan datang ini kan akan kalau mau dibilang berhubungan juga dengan musim kemarau, yang musim kering yang sudah melanda di wilayah NTT. Ini mungkin ada hal-hal yang dipersiapkan begitu kalau ketika di musim tanam ini masyarakat kekurangan air atau mungkin kesulitan atau debit airnya kurang atau bagaimana? Silakan Bapak. Iya, baik. Pertama saya perlu sampaikan kalau untuk Sumba Timur target dari nasional itu tahun 2025 itu areal tanam padi sawah itu 23.000 hektar. Sampai dengan saat ini hari ini yang sudah kita tanamkan padi itu seluas 14.700-an hektar. Jadi kita masih tambah lagi untuk memenuhi target itu kurang lebih 14.600-an hektar. Ya, setengah bagian ya Bapak ya? Itu ya hampir setengah bagiannya. Nah, barusan minggu lalu kami berhabis rapat dengan SUM yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Pertanian. Kami bersama-sama dengan Pak Wakil Bupati. Juga di situ Pak Wamen menekankan ke kita semua seluruh Indonesia bahwa maksimum awal September itu kita sudah harus tanam musim tanam keduanya. Dan paling lambat Desember 2025 ini sudah harus panen. Nah, melihat ini tentu ini merupakan tantangan terbesar bagi kita semua, bagi kami. Mengingat ya kita kan susah memprediksi iklim ini. Benar. Kita takutnya jangan sampai seperti yang lalu, El Nino itu yang berkepanjangan, musim panas yang berkepanjangan, nah mengakibatkan seperti yang Ibu katakan tadi, ketersediaan air, debit air turun dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi itu, makanya tahun ini juga kami seperti yang saya sebutkan tadi, kami mendapatkan alokasi 3.145 optimasi lahan. Yaitu dalam bentuk perbaikan jaringan irigasi tersier. Yang untuk mengairi 3.000 lebih hektar tadi itu. Yang kedua, kami mengusulkan juga irigasi perpipaan. Dan yang ketiga itu pengadaan mesin pompa air. Kami cukup mendapatkan banyak mesin pompa air dari Kementan. Nah, ini kan untuk kita mengantisipasi musim kering yang panjang ini dengan memanfaatkan air di bawah permukaan tanah di dekat lahan seperti itu. Misalnya sungai seperti itu yang kita manfaatkan, tapi airnya di bawah permukaan kita naikkan. Seperti itu. Baik. Jadi itu langkah-langkah yang kami segera ambil untuk menghadapi jikalau musim kemarau ini agak lebih panjang lagi nanti. Baik. Seperti itu. Baik, Bapak, yang terakhir ini karena tadi sudah disebutkan bahwa targetnya itu paling lambat Desember sudah harus panen ya Bapak ya. Jadi ini mulai sudah harus siap-siap ini dari sekarang. Ya, sarannya atau himbauannya untuk para petani di Kabupaten Sumba Timur supaya bisa dipersiapkan sebaik mungkin dan bisa sesuai target lah yang sudah ditetapkan. Silakan Bapak. Ya, kami mengerahkan semua PPL kami, penyuluh kami ini yang tersebar di semua desa yang ada di Sumba Timur untuk mempersiapkan, menginformasikan kepada petani supaya mempersiapkan lahannya, terutama lahan-lahan yang ada irigasinya ya, ada irigasi air yang tidak pernah kering. Nah, itu kita maksimal dari 2 kali tanam kita optimalkan ke 3 kali tanam per tahun. Dan lahan-lahan kering tak ada hujan, tetapi ada dekat sumber airnya supaya mereka juga mempersiapkan diri untuk mengelola lahannya. Dan ini juga kebijakan Pak Bupati, misi Pak Bupati Sumba Timur 2025-2029 ini nanti ke depannya ada subsidi olah lahan ya dari pemerintah daerah, setengah hektar itu kurang lebih 1 juta.
Tapi mungkin bukan sekarang, mungkin tahun depan. Ya, yang akan kita persiapkan. Tapi sekarang petani sudah menyiapkan lahan-lahannya yang mana yang akan diintervensi nanti itu. Oke. Seperti itu. Sudah dipersiapkan. Kami data petani-petani yang mungkin miskin ya, yang tidak punya kemampuan akses untuk mendapatkan sarana pertanian alsitan, itu kita data dari sekarang untuk kita bisa intervensi nanti ke depannya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Kadis untuk informasinya, berbagi informasi di siang hari ini di Pro 1 RRI Kupang. Sukses Bapak untuk aktivitas hari ini. Selamat siang. Terima kasih Ibu, selamat siang. Ya.